Selamat pagi Ibu Pertiwi, Ibu Pratiwi ya. Iya Pak, makasih pagi. Beliau adalah owner dari Dea Graha Homestay ya Bu ya. Ya, bisa diceritakan Bu, bisa sehebat dan sebesar ini perjuangan Ibu sampai sekarang ini? Memang kami bikin itu berawal dari bapaknya yang kerja swasta. Jadi kita berpikiran bahwa nantinya kita harus punya pasif income karena kerja swasta tidak punya pensiun. Nah, berawal dari situ kita mulai membuat, kenapa kita bikin rumah kos atau homestay, karena pertama kita stay di Bali, banyak orang datang ke Bali. Kedua, kita kerja di Jakarta, jadi investasi ini bisa digunakan sebagai sambilan. Jadi jika kita nanti pensiun atau kita tidak bisa mengurusin, dan biasa usaha itu banyak kalau tidak diawasi oleh pemilik itu sering bangkrutnya istilahnya gitu. Nah, dengan rumah kos ini kita bisa survive walaupun uangnya hilang, tapi investasinya, fisiknya masih ada. Nah, di saat setelah saya sudah mulai jenuh bekerja, setelah 10 tahun pembangunan ini berjalan, saya sudah jenuh bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya memutuskan untuk pensiun ini dan mengelola ini, dan karena ada yang mengawasi, perkembangan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Apa kebutuhan dari customer di sini kita bikin seperti ATM, pertokoan, salon dan lain sebagainya. Itu dari depan ya Bu? Depan itu punya Ibu? Dari pertokoan, dari ujung depan sampai ATM. Luar biasa. Semua kebutuhan customer yang ada di kami kita akomodasi. Jadilah kami seperti ini sampai dengan saat ini Pak. Dari hulu sampai hilir ya Bu istilahnya ya? Dari kebutuhan ATM, kebutuhan Indomaret atau apa mungkin itu ya? Sampai tempat tadinya ada kantin, karena ini pandemi kantin kita tutup karena penghuninya juga sedikit. Awalnya ada aqua, kantin, laundry, semua ada di sini, tapi karena pandemi kita tutup dulu satu persatu, nanti setelah ramai kita akan buka kembali satu-satu. Iya, barangkali yang bisa buat menginspirasi para orang-orang yang akan pensiun Bu, seperti Ibu ini kan berhasil. Tularkan seperti apa Bu? Kan pasti orang akan memetik dari ini Ibu. Yang penting Ibu, Pak, jiwa daripada pegawai itu harus ditinggalkan. Kita harus switch ke jiwa pengusaha. Melayani ya, dan melayani. Satu, melayani. Kedua, banyak penipu ternyata di luar sana yang tidak jujur dan lain sebagainya. Berangkat dari situ kita harus sedikit tega. Itu basic. Kalau itu tidak dilakukan, hancur kita. Untuk mulai berusaha aja kita udah nggak sanggup. Karena banyak di luar itu yang sudah ingin menerkam kita dengan kebaikan kita sebagai karakter pegawai. Itu basicnya. Gitu ya. Jadi harus punya jiwa pengusaha ya. Betul, dan harus tega itu diterapkan. Gitu Tega dan perhitungan, walaupun itu cuma 5.000, walaupun itu cuma 10.000, kita tetap harus berhitung. Karena 5.000 kali sedikit kali banyak, kali sering. Seperti ini kan kali sering. Di situ Pak. Itu aja. Karena saya lihat teman-teman di Telkom pensiunan bekas pegawai mulai usaha, yang jelek adalah jiwanya belum masuk ke sana. Jadi jiwanya masih jiwa pegawai, jadi it's easy, semua digampangin, akhirnya kosnya tinggi. Gitu ya. Iya. Jadi pertama jiwa pegawai, kedua mungkin melayani ya. Iya, melayani itu tergantung ini. Gitu ya. Unit usahanya. Boleh tahu Bu, ini mulai dari kapan ini Bu, Ibu usaha gini nih? Kami sih tidak langsung Pak, jadi kami step by step ya mungkin. Dari berangkat satu unit rumah besar kita sewakan. Mana Bu yang itu yang di depan? Oh, yang di depan itu tadi. Yang di depan yang sekarang salon itu Pak. Yang di tempat ini Bu mungkin itu? Bukan. Ya, saya enggak tinggal. Oh enggak deh. Ya, yang di depan, paling depan yang ada ATM-nya dulu satu unit rumah besar dengan 7 kamar. 7 kamar mandi, 7 kamar, itu besar sekali. Berangkat dari situ disewakan, baru membangun selanjutnya.
gitu Pak. Oh, ceritanya seperti itu ya? Iya, nggak mungkin Pak, karena ini terlalu kos rupiahnya terlalu besar. Terlalu besar ya? Sekaligus. Iya ya, step by step. Jadi mulai dari itu terus berkembang, berkembang gitu ya? Semakin pesat pada saat saya pensiun. Boleh tahu ini luasnya berapa? Bukannya luas sekali Bu. Tadi saya udah 1 are 2100. 2100 ya? Iya. Tapi kayaknya kok 2100 ya. Luas banget ya. Plus sewa di tempat adik sebagian. Oh, ada yang sewa juga? Ada Iya, sewa. iya. Karena lahan kami udah habis dan Mungkin cost sharing ya? Apa pola bagi hasil atau sewa aja ya? Oh, sewa panjang. 20 atau 30. Terus untuk jadi sekitar mungkin 3000-an meter mungkin ya barangkali ya. Kalau plus enggak ada ya. Plus punya ibu dengan sewa gitu ya. Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Enggak. Tapi kelihatan Sewanya luas banget ya. Oh, sewanya sedikit ya. Kita gabung. Ya. Jadi ibu memutuskan untuk pensiun dini dari Telkom dulu ya, Ana? Iya, sebetulnya bukan untuk ngurus ini sih Pak, karena ya itu alasan. Salah satu kali ya. Ya, salah satu karena pada saat itu biaya yang dikeluarkan oleh bapaknya terlalu besar, tidak sebanding dengan pendapatan. Nah, di situ something wrong di dalam situ. Makanya akhirnya setelah saya hitung-hitung gaji saya di Telkom dengan pendapatan yang hilang, bukan pendapatan Pak, uang yang hilang jauh lebih banyak uang yang hilang daripada gaji saya setiap bulan waktu itu. Gitu ya. Kami langsung Ya, mungkin close statement dari ibu, apa pesan dan kesan untuk para calon pengusaha? Ini saya pingin niru banget ini, kelihatannya ibu apa close statement yang kira-kira bisa masuk gitu untuk para calon pengusaha Bu. Yang penting itu tadi Pak, mental harus diubah dulu. Mental harus. Terus tetap kita harus continue bekerja fokus di satu titik. Gitu ya. Seperti hanya kita kerja untuk naik pangkat kan kerja rajin, demikian juga kita di sini untuk menaikkan pendapatan kita kerja rajin, sama Pak. Itu aja kuncinya. Gitu. Kalau kita fokus dan ditekuni, Insya Allah berhasil ya. Iya, tapi Baik. kalau sambilan jangan berharap. Jangan ya. Baik, Bu Pratiwi, close statementnya yang luar biasa, barangkali bisa untuk menggugah ataupun membangkitkan semangat dari para calon pensiunan ataupun pensiunan untuk bisa paling tidak ya bisa meniru ya atau terima kasih Bu, sukses untuk ibu dan keluarga, semoga usahanya sukses ya Bu Pratiwi ya. Terima kasih, Pak. Baik, nggih, matur nuwun. Baik,